Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Jemaah sekalian, ini perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kita disuruh berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu penting kita mempelajari nama-nama Allah Tabaraka wa taala, karena kita disuruh berdoa dengan nama-namanya tersebut. Pertanyaannya, gimana cara kita berdoa dengan nama Allah? Caranya ada dua, karena doa itu terbagi dua, doa permintaan dan doa ibadah. Bagaimana caranya? Mengamalkan doa ibadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Caranya adalah kita amalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Maka setiap kita mau berbicara, kita hadirkan dalam hati, apa yang hendak saya katakan ini Allah Subhanahu wa taala sedang mendengarkan. Maka kita tidak berbicara kecuali yang Allah ridhoi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir yang maha melihat. Maka bagaimana cara kita mengamalkan konsekuensinya? Setiap kita mau melakukan apapun, kita hadirkan dalam hati kita, Allah sedang melihat kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang dapat membuat Allah murka. Biarpun kita sedang bersendirian, Allah sedang melihat kita. Kita sedang bersendirian bersama gadget kita, misalkan kita buka Facebook, lewat video di-share orang, video drakor. Sebelum kita pencet, kita hadirkan dalam hati kita, Allah sedang melihat. Apakah kalau kita nonton video itu membuat Allah ridho atau Allah murka? Kalau ternyata di situ mengandung kemungkaran, kalau kita nonton akan membuat Allah murka, maka kita tidak jadi memencetnya. Kalau perlu kita blokir teman di Facebook yang suka share video drakor dan yang lainnya. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih, yang rahmatnya, kasih sayangnya sangat luas. Konsekuensinya apa? Kita selalu berusaha mencari, mengejar dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah paham ini jemaah sekalian, maka kita pun paham mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa' padanya, dia pasti masuk surga. Melakukan ihsa' padanya, kata para ulama, bukan sekedar dia menghafalnya, tapi dia pahami maknanya dan dia berdoa dengannya dengan dua macam doa ini, doa permintaan maupun doa ibadah, maka dia pasti masuk surga. Jadi ini pentingnya mempelajari al-asma wa sifat. Dan ada sebuah buku bagus yang sangat saya sarankan untuk dibaca, yaitu Fikih al-Asmaul Husna yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala. Fikih Asmaul Husna. Beliau menerangkan secara detail, secara terperinci setiap makna dan kandungan yang terdapat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.